Setelah kemarin makan bakso sama Leonardo Edwin, hari ini kita makan bareng Dr. Iksan, Dr. Hits dari TikTok. Dan kita membahas berbagai topik mulai dari makanan, kesehatan, produktivitas, hingga tips berkarya melalui media sosial. Yo, kita sama Dr. Iksan. Kembali lagi bertemu dengan Zahid Ibrahim, teman-teman. Ya, akhirnya nih kita makan lagi ya. Kita hari ini milih makan di restoran Indonesia. Agak fancy dikit ya. Benar. Kita sekarang lebih coba yang macam-macam lah pokoknya di area Ben Hill ini. Yang penting Indonesian food. Ini Indonesian food kan? Ya, yang penting Indonesian food kan maksudnya kan. Kita mau coba. Nah, jadi dia kebayang belum makan apa? Belum ya. Saya minta menunya satu lagi ya, Kak. Kenapa? Lu kangen nggak sama makan Indonesia kalau di luar? Apa enggak? Iya, lumayan. Tapi jujur, gue sekarang udah lumayan concern sama healthy food gitu lah. Iya, Jadi makan-makan sehat kayak gitu. Tapi makan Indonesia tuh sehat sebetulnya. Nah itu, makanya dulu gue pas gue di Riau, itu kan kebanyakan aksesnya ya kayak ke Ikan-ikan. nasi padang gitu-gitu. Oh iya. Yang emang cenderung lebih banyak minyaknya. Ah. Dan itu nggak apa-apa sih kalau misalnya sekali-sekali ya. Cuma dulu bahkan makan tiap hari itu. Nasi padang. Bisa jadi 2 kali, 3 kali sehari. Terus? Tapi kan itu sangat berat ya. Iya. Minyaknya banyak, nasinya banyak. Lemaknya Kadang sering kali juga dia nggak balance kayak karbonya, protein. iya seratnya. gitu. Nah, cuma Tapi sebenarnya fun fact-nya nasi padang tuh termasuk makanan yang seimbang loh. Maksudnya ya ada karbonya, ada proteinnya, ada seratnya. Tapi ya karena pengolahannya tadi kan banyak santan. iya, Kalau santan tuh kan emang dia agak lemak jenuh ya. kayak gitu. Iya agak lemak jenuh lah. Jadi ya udah emang ya sebaiknya tidak banyak santannya gitu. Iya. Terus mau makan apa di sini? Ngambil apa ya? Kalau ngomongin makanan yang balance, coba kita cari. Gimana cara yang kita bisa order yang balance? Agak pressure ya Pak ya. Sate Marangi kayaknya bagus ya buat protein ya? Sate Marangi. Lu tau apa sate Marangi? Enggak. Sumpah? Cuma kalau dari gambarnya kayaknya bagus buat protein. Iya. Sate Marangi itu sate sapi. Oh, sate sapi. Iya. Dari mana dia? Dari mana ya? Kayaknya dari Jawa Barat deh, setahu gue. Oh iya. Dia tuh lebih ke manis, ketumbar gitu loh rasanya. Coba Oke. aja pesen Oke. sate Marangi. Sate Marangi kita coba ya. Gue mau ini deh, sayur aja. Karedok, tau nggak karedok? Karedok. Dulu emak gue suka mesen karena dari Majalengka, dari Jawa Barat. Oh, oke. Jadi suka mesen karedok biasanya. Apa bedanya karedok sama gado-gado? Nggak tahu sih. Gado-gado ada hijau-hijau, ada kuah kacangnya. Kan sama, karedok kan ada Oh, buah iya, kacang ada juga. Nggak tahu apa bedanya coba. Bedanya kalau apa namanya gado-gado itu dia biasanya dimasak dulu direbus. Oh gitu. Tapi kalau misalnya karedok itu dia mentah biasanya. Mentah, Terus oke. dia ada kencurnya. Mentah dan ada kencurnya. Jadi Iya. kira-kira mana yang lebih sehat tuh? Kalau gue sih lebih suka karedok ya. Lebih suka karedok. Tapi sama-sama aja kok. Iya sih. Ya udah pesan dulu. Oke, kita sambil explore menu lah ya. Oh iya boleh. Kadang pengen banyak orang yang nanyain tuh gimana caranya. Kan gue atlet rekreasional ya. Anjir. Jadi kayak gue tuh hobi-hobi lari, Oke terus. maraton. Ah, Dan salah satu itu keren banget. Abang-abang coba lihat situ dulu. Abang-abang ngelempar galon dari bawah. Gue kira kayak dari mana ini terbang. Tuh lihat nggak? Agak jauh sih ya, tapi itu keren banget. Oke. Jadi kan gue latihan nih. guys, dia orang Jerman sama orang Jepang guys, nggak pernah melihat kebudayaan Indonesia. Gitulah. Nah jadi kan gue maraton ya. Ya terus. Jadi orang tuh banyak yang nanya gimana caranya jaga makan. Karena pas orang ngebandingin bentukan gue yang 2 tahun 3 tahun lalu sama yang sekarang, sebelum gue mulai lari dan setelah, itu kelihatan lebih lean lah. Iya betul. Gue juga ngeliat kok. Oh iya, dari kayak kulit juga kayak lebih bagus gitu. Karena emang jadi concern banget sama makan sih. Karena kalau kita jadi suka olahraga kan, kita jadi pengen perform yang terbaik tuh di olahraga itu. Nah jadi emang suka merhatiin makan sebelum lari apa, terus gimana biar energinya bagus. Tapi lo lebih banyak makan protein berarti. Jadi jatuh. Enggak, jatuhnya karbohidrat. Oh iya karena butuh cepat Karena butuhnya ya. buat lari ya, jadi karbohidrat. Nah itu salah satu yang nge-reframe juga sih. Kayak dulu kan suka mikir karbohidrat tuh jahat kan, kayak menghindari gula-gula dan semacamnya. Mungkin bonusnya kalau jadi atlet endurance, ya kita jadi bisa makan lebih banyak gula, karbohidrat, yang mana itu bakal kepake pas Iya, olahraganya. pas lo lari. Tapi ya jangan kebablas juga, karena menurut gue nih di Indonesia tuh suka olahraga, misalnya lari 5 kilo atau 4 kilo lah, 20 menitan. Tapi
dilibas habis itu sama baru Boba. piring-piring kayak cimol, boba. Dan logikanya katanya, ini buat self reward Iya. karena nggak habis lari. Ngebalikin. Nggak seimbang itu nggak sih? Iya iya betul. Maksudnya kayak lo olahraga tapi ujung-ujungnya lo makan makanan yang nggak sehat. Tapi maksud gue kayak masing-masing kan outputnya beda-beda ya. Maksudnya pengennya beda-beda. Iya. Kalau lo kan lebih ke mungkin pengen endurance buat lari lo panjang ya. Iya. Tapi nggak ada kepikiran buat bangun massa otot gitu. Belum kepikiran. Kalau buat estetika gitu enggak sih ya. Gue lebih kayak buat massa otot buat nge-support larinya biar nggak cedera. Tapi nge-gym juga enggak? Nge-gym buat injury prevention jatuhnya. Oh, Bukan yang nge-gym I see. buat kayak massa otot. Oh iya oke. Tapi gue suka order protein karena bener nggak kalau protein tuh bikin kita kenyang lebih lama. Iya benar. Benar. Oh iya benar. Iya benar. Karena kalau protein itu kan dia proses pencernaannya jauh lebih kompleks dibandingkan karbohidrat. Iya. Dia juga tidak memberikan sugar spike kan. Jadi kayak kalau kita makan karbohidrat kan biasanya akan ada sugar spike. Sugar spike itu nanti akan ada insulin spike juga kan. Iya, apa efeknya? Ya satu karena dia prosesnya biasa lebih cepat, terutama kalau minum makan karbohidrat simplek kayak misalkan ya kayak minum minuman gula atau misalkan nasi putih itu kan masuknya karbohidrat bukan karbohidrat simplek sih, maksudnya cenderung lebih simplek. Terus itu bisa membuat lo lebih cepat lapar gitu. Tapi kalau misalkan lo makan yang lebih kompleks, misalkan kayak ubi-ubian itu emang agak cenderung lebih lama laparnya. Kalau protein itu yang karena pencernaannya agak cukup lama, ya dia bikin laparnya lebih lama. Itu menarik sih. Tapi masalahnya ini kadang orang tuh udah tahu informasi ini, tapi masih nggak mempraktekin karena nggak lihat dampak langsungnya. Iya benar. Padahal Aku sebenarnya juga kayak gitu kok. apa? Gue sebagai dokter juga kadang kayak Oh, gitu. iya? Maksud gue kayak kadang kita tuh sebagai dokter, bukan kita sih, maksudnya banyak juga yang kita tahu ilmunya tapi belum tentu kita mempraktekkan. Misalkan kayak ini kayak teh panas nih, kayak teh ya. Sebenarnya kan teh itu nggak boleh dimakan bersamaan dengan makanan kalau bisa. Oh iya? Iya, Gue nggak tahu. karena dia itu ada taninnya. Padahal gue biasanya beli tuh makan sama es teh. Teh, iya. Iya. Sebenarnya jangan. Karena Walaupun teh, es teh tawar gitu. iya. Iya. Karena teh itu dia ada mengandung tanin. Tanin itu dia menghambat zat besi, penyerapan zat besi. Jadi kebanyakan orang-orang itu kan anemia, Iya. apalagi perempuan kan perempuan menstruasi tiap bulan. Iya. Kalau lo misalkan anemia ya udah lo bisa, kalau lo hamil beresiko anak lo stunting. Salah satunya itu. Makanya kalau minum teh itu sebaiknya 30 menit sampai 45 menit dijeda setelah lo makan. Ini apa jadi ini kesehatan ya? Nggak, karena gue butuh tahu. Nggak apa-apa. Soalnya orang tuh nggak nyadar impact-nya makan ke produktivitas. Kan biasanya kalau orang nonton channel gue nih kaitannya sama produktivitas kan, sama pengembangan diri gitu-gitu. Orang mikirnya itu adalah sistem Pomodoro. Kayak bikin timetable atau apa, kalender. Padahal sebenarnya kuncinya itu cuma 3. Makan, tidur, olahraga. Itu doang. Kalau 3 ini beres, produktivitas tuh bakal take care dirinya sendiri. Nah itu yang makanya gue pengen sedikit edukasi juga tentang itu di sesi kali ini. Yalah, kayaknya Dokter Ihsan udah terlalu lapar ya. Sama konsistensi ya, tadi yang paling penting ya. Ya. Pesan makan deh. Semakan, oke. Boleh. Kita review dulu ya, sate marangi oke ya buat kesehatan ya. Boleh. Temanya. Tapi Boleh. kalau dokter mau yang lain-lain juga silakan ya. Aku kebetulan lagi pengen sayur aja. Lagi pengen sayur. Karedok aja aku. Karedok, Gitu aja. oke. Sate marangi 1, karedok 1. Lo makan itu doang, sate marangi doang. Lo nggak Sama makan yang lain. pengen ini sih. Apa ya yang nggak pedes? Gue ntar malam mau lari. Oh. Jadi sate marangi paling buat protein tapi butuh karbo. karbonya. Di GBK lagi. Enggak. GBK sih biasanya ya. Oh. Yang paling aman loopnya di situ kayaknya. Nah Lo itu makan bedanya ya. apa? Kalau di Jepang tuh bisa lari di keluar rumah lari. Tapi kalau di Indonesia emang biasanya kita harus nyari tempat. Nggak di Indonesia doang sih, tapi di kota-kota besar ya. Gue kalau di Majalengka ya tinggal lari-lari aja di pinggir-pinggir. Karena sepi. Iya sepi kan, bisa lewat sawah-sawah, gunung-gunung. Tapi kalau di sini, kalau di kota besar tuh biasanya mau di Jakarta, mau di Paris, mau di mana, orang emang nyari Fancy ya, Paris ya. di Inggris, di Paris, di Jerman. Nah itu biasanya nyari tempat kayak stadion atau apa yang bisa muter-muter, park gitu. Emang di Paris nggak bisa langsung lari di jalannya itu? Di jalannya nggak Oh. bisa. Bukannya Bisa dia sih, advance secara ya? teknis bisa. Tapi kan kalau di jalan jadi tabrak-tabrak lampu merah dong. Sama orang-orang tuh kebanyakan. Emang Jadi- maksudnya emang mereka se-crowded Indonesia, se-crowded Jakarta. Kalau Sorry ya, gue nggak pernah ke Paris. kalau area-area Paris sih iya ya.
Oh iya. Iya, kalau area-area Paris ya mungkin crowdednya beda. Jakarta crowded sama kendaraan. Kalau dia crowded di tempat jalan kakinya ya. Bayangin aja kita lari nih, pengen kenceng tapi depan-depannya segerombolan turis Asia gitu. Oh, I see. Nah kayak gitu. Jadi bukan yang nggak bisa, tapi kalau mau smooth tuh biasanya emang suka nyari kayak taman atau stadion buat muter-muter. Selain Jakarta, Paris tadi apa lagi? Kota gede sih. Jepang iya. Di kota gede ya di Tokyo. Kalau di tempat gua kan kota kecil ya, jadi bisa langsung keluar tuh lari bisa. Tapi kalau di kota gede kayak Tokyo biasanya orang tuh ke Yoyogi Park namanya, atau apa sih namanya? Ada Edogawa atau apa gitu sungai di Tokyo. Taman Menteng nggak ada di sana. Adanya di Kan sini. Menteng bisa lari. Nggak tahu sih, sorry banget guys. Oke. Gue juga baru balik ke Jakarta nih, jadi kayak kita nggak tahu. Ya. Oke, buat proteinnya gua ngambil sate marangi ya. Iya silakan. Lo nggak mau nyoba nasi liwet? Harusnya orang Jawa Barat makan nasi liwet nggak sih? Iya harusnya biasanya, tapi kayak Keberatan. pengen coba yang lain dulu. Itu ada kue tiao tuh, gue lagi suka banget kue tiao dok. Oh iya. Kue tiao tuh bagus buat karbohidratnya nggak? Iya kan dia tepung yang dikukus kan? Iya. Oh iya, tepungnya dikukus. Gue nggak, gue taunya itu kayak tepung di mie-in aja. Iya tepung, dia kayak cara masaknya itu, tolong ya di ini ya guys ya, di apa namanya, direvisi kalau saya salah. Dia tuh tepung, Iya. tepung apa ya, tepung beras atau tepung apa gue nggak tahu, pokoknya itu tepung. Ya terus dia kayak dikukus gitu, di steam, nanti dia dipotong-potong, jadi lah kue tiao. Ya, gue mau coba kue tiaonya. Gue lagi suka banget kue tiao. Dan kayaknya kalau di Jepang tuh nggak bisa nemu. Kalau nasi masih ada ya? Maaf ya, kita Indonesia. Oke. This is Indonesia, no England USA. Bener kan, kamu kan sama Lele itu kan? Oh iya. Es pisang hijau. Aku enggak. Enggak ya? Nggak ada, nggak mau dessert. Enggak, aku lagi mau yang manis-manis. Alright. Aku udah manis. Alright. Oh siap pak. Sama teh. Nggak boleh teh sekarang ya. Ya serah lo. Tapi better gue sih menyarankan kalau mau yang agak lebih sehat sih ice juice. Orange juice. Tapi kan orange juice banyak gulanya. Ya nggak pakai gula dong. Tapi kan buah-buahan tuh tetap mengandung gula yang tinggi. Iya Mas. fruktosa. Iya. Tapi maksudnya secara, kalau lo ambil teorinya kayak tadi kan kalau teh itu kan mengandung tanin. Kalau kalau jeruk itu dia mengandung vitamin C. Oke. Vitamin C itu membantu untuk mengabsorb penyerapan dari zat besi itu. Tapi bener nggak kalau kita minum orange juice-nya aja itu masih bisa ngasih insulin spike yang bikin kita crash gitu? Kalau ini dengan tanpa gula ya. Oke. Tanpa gula kan maksud lo kan? Iya maksudnya orange juice Dengan gula nggak? dengan gula tanpa gula kan bukannya fruktosanya itu tetap badan kita nangkep itu sebagai gula juga. Iya, tapi kan kalau lo nambahin gula lagi kan berarti kandungan gulanya lebih banyak. Oke. Tapi kalau misalkan lo cuma ada fruktosa aja, nggak sesignifikan itu. Alright. Instead dibandingkan lo lo kasih gula tambahan lagi. Oke. Ya kita order dulu yuk. Nah sebenarnya urutan makan tuh ngaruh nggak sih ke insulin spikes ya sama sugar crash? Karena untuk konteks ya, kenapa penting buat ngomongin sugar crash sama insulin spike? Karena gimana sih kak? Sepemahaman Ada gue. yang tiba-tiba pesan es teh guys. Padahal udah aku bilangin lo. Jadi kayak pengetahuan gue, sugar crash sama insulin spike ini, dia itu ngaruh ke, misalnya kalau kita crash kan jadi kayak ngantuk tuh ya. Ya. Kayak orang tuh suka bilang nih di Indonesia ya, di tempat gue dibesarkan setidaknya, tiap kali ada kelas siang tuh bilang ngantuk semua. Sekarang gue baru ngerti bahwa kemungkinan besar itu gara-gara makan siangnya adalah karbo yang berlebih kan. Jadinya sugar crash, ngantuk semuanya, produktivitas jadi kacau buat beberapa jam ke depan. Salah satu nalangin sugar crash tuh adalah urutan makan, bener nggak? Sama yang lo makan. Kalau lo makan kerupuk duluan ya sama aja, kan karbo. Oh iya. Jadi yang lo makan duluan tuh adalah serat dulu, protein. Serat Serat tuh protein. jadi kayak karbo. sayur-sayuran, karbohidrat kompleks gitu ya. Karbohidrat kompleks kalau bisa belakangan juga. Belakangan Kan juga, oke. intinya adalah komposisi makanan itu kan karbo, Iya, protein, oke. serat, lemak kan. Oke. Ya udah kalau bisa urutan pertamanya adalah serat dulu, protein, terus ya karbo lemak boleh. Oke. Bayangin, pinjam ya piringnya. Bayangin kita punya 3 barang ini nih. Ya. Satu ini, terus Ini kan serat. ini serat, Ya. ini protein ya. Ya. Ini protein, ini serat,
ini karbohidrat. Iya. Berarti kalau misalnya kita makan tuh kita makan dari mana dulu? Ini tuh 2, 3. Dari ini dulu. Mm-mm. Dari karedok dulu, Mm-mm. terus proteinnya, ayamnya, Mm-mm. terus baru karbohidratnya. Karena serat itu dia menghambat tadi insulin spike-nya itu. Bahkan yang kamu tadi ngomong, yang namanya buah dan sayur itu dia kan mengandung gula. Iya. Namanya fruktosa. Iya. Gula itu ada banyak macamnya. Hmm. Ada yang namanya monosakarida dan disakarida. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, kalau misalkan gula buah, dia itu disakarida. Karena isinya adalah glukosa sama fruktosa. Jadi 2 itu ya. Iya. Oke. Sukrosa sama fruktosa. Oke. Tapi kalau misalkan lo minum gula, ya udah gula itu adalah monosakarida. Dia sukrosa aja. Nah, ya sudah kalau misalkan seperti itu, sebetulnya dengan kondisi gulanya si buah itu lebih kompleks, dia proses pemecahannya lebih lama. Oh, iya. Yang kedua adalah karena di buah itu biasanya ada serat, maka biasanya dia itu bisa menghambat sugar spike-nya itu, insulin spike-nya gitu. itu. Makanya sebaiknya kalau makan buah sayur itu ya utuh, karena seratnya lo makan, gulanya lo makan juga. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita mulai makan dulu aja ya. Sebenarnya kita masih nunggu sate marangi satu lagi. Cuma kayaknya kalau dari sini kita berarti bisa makan dari sayur-sayur ini dulu. Boleh. Lo makannya juga boleh. Duluan aja, silakan Pak. Iya. Oke, yuk kita coba makan. Ini coba lo tes dulu deh suaranya. Nah ini es pisang hijaunya, yang mana ini dimakan belakangan. Biasanya gue sih nggak makan dessert gini ya, cuma selama di Indonesia kan pengen coba dong. Oh, Emang ada di Jepang kayak gini? Coba lihat. iya deh, tahu deh. Adanya Hokkaido pudding. Hokkaido pudding gitu-gitu. Sombong banget tuh ya Allah. Oke. Soalnya ya guys, kita Oke. Indonesia banget nih. Ya, selamat makan. Jadi sate marangi itu, dia itu adalah sate sapi biasanya. Terus dia pakai bumbunya itu ada ketumbarnya. Terus ya udah lo makannya gini, Gigitannya sangat terasa ya, dok dia ya. yang terasa. Terus kemarin Endgame ketemu siapa lagi? Oh, kemarin gue ikut acaranya Endgame. Nanti thank you ya buat Game Changers kayak udah berkolaborasi juga. Game Changer itu siapa? Game Changers itu adalah organizernya buat event Endgame dan Endgame Town Hall kemarin. Oke, terus? Dan kemarin gue udah bisa berkolaborasi. Dan di sana gue juga ketemu beberapa, lumayan banyak sih, kayak pembaca Zahid Ibrahim. Oh, iya. Nonton Zahid Ibrahim. Terus salah satunya Overtune. Itu lumayan seru. Kalau Overtones gue kenal sama Ruben. Ruben juga suka nonton channel ini by the way. Apalagi yang zaman-zaman bikin video yang Notion itu. Hai Kak Ruben. Kenal aku ya, aku adalah Extended Party. Oke. Nanti gue koneksi. Oh iya, oke. Tapi ya dulu kan gue sering bikin video Notion. Nah dia itu sangat big terhadap productivity tech gitu lah. Oh iya. Terus? Yang liputan ini Terus udah. Itu gue ketemu Palembang, Agita, sama Ruli. Tahu Ruli nggak? Ruli siapa? Ruli itu dia yang suka bikin konten bahasa Inggris. Dia dari Palu. Oh iya, no. Yang anak FK. Kayaknya FK ya Ruli ya, kurang tahu. Iya. Oh iya. Iya, Ruli anak FK. Ini kan IG-nya. Nah Ruli itu jadi MC-nya Sama yang bahasa Inggris itu kan? sama Camp Inggris. Iya, sama Kemi Inggris. Hmm. Ini kan? Ruli with Ya, Y. shout out ke Ruli. Nah kita ketemu Ruli di situ. Iya, dia anak FK. Terus habis itu ngobrol apa sama mereka? Enggak. Nggak sempet sih. Kalau di event networking itu kan sangat cepat ya. Jadi Baru Kalau- pulang. iya baru datang nggak gitu juga. Tapi yang ngantri mau ngomong sama setiap orang tuh baik banget. Kemarin jadi pas strateginya nih kalau misalnya gue ke event networking gitu nggak usah panjang lebar karena nggak bakal masuk juga. Biasanya kalau networking ngomong panjang lebar tuh orangnya cuma iya doang. Ya. Tapi kalau gue sih coba ngasih first impression yang bagus. Oke. Dan juga bilang kayak kemarin ketemu Pak Tom Lembong kan. Ngomong apa Pak Tan Lembong? Pak saya udah dukung Bapak dari tahun lalu. Saya ngikutin perjalanan Bapak. Berarti saya punya audience 700.000 subscribers yang ngebahas tentang topik-topik ini. Saya rasa ini sangat cocok dengan target-target Bapak gitu. Nanti saya tag Bapak aja ya. Lo dukung Tom Lembong tuh dalam hal apa kemarin? Gue emang cukup bisa objektif lah ya melihat intellectuals dan technocrats gitu. Oke. Menurut gue dia emang salah satu technocrat Yang oke. terlepas dari pemilu dan semacamnya ya. Ya. Dan yang kasus yang kemarin tuh yang dikorupsikan Ya. itu kan sangat apa ya kita jadi
khawatir juga ya ngelihat perkembangannya. Dan ya dengan keputusan yang bagus untuk abolisi Tom Lembong. Ya. Tapi itu nantilah topiknya. Cuma pas di situ gue liat di event-event networking kayak gitu biasanya gue tuh establish ya, kenalin, nanti saya tag ya Pak, biar nanti pas di tag bapaknya lihat sendiri pas postingnya rame. Jadi lebih bisa ngobrol di situ. Kalau di event networking ini kan kita semua berkompetisi nih, semua orang buat atensi kan. Nah nanti kalau kita nge-tag aja belakangan, jadi bapaknya bisa ingat kita dan ngelihat lebih jauh pas kita nggak lagi berkompetisi sama yang lain. Misalnya pas bapaknya lagi nyantai, lagi ngopi, oh ini ada tag nih, dimension sama sini, terus lihat dari situ, nanti baru collab lagi biasanya. Kalau aku biasanya salah satu strategi yang aku lakuin tuh kasih kartu nama. Kamu kasih kartu nama? Oh iya enggak, tapi dapat kartu namanya Tom Lembong. Itu salah satu yang harus lo, nggak tahu sih, salah satu pelajaran yang gue dapetin kalau misalnya lagi event networking kayak gitu. Kalau orang tuh bisa ngeliat sisi profesional lo salah satunya dari kartu nama. Jadi lo bikin kartu nama, ada nomor kontak lo. Nanti lo kan ketika lo ngasih kartu nama, biasa lo dikasih balik. Itu hampir lebih dari 80% tuh pasti kayak gitu. Jadi itu salah satu strategi supaya lo bisa dapat kontak orang yang lo pengen. Soalnya kalau mention itu kan kadang nggak kebaca ya. Iya. Lo dokter kan? Sekarang nyoba yang lo coba garap di TikTok apa? Ini kan menarik juga ya. Maksudnya gue masuk ke TikTok ini kan juga nggak sengaja. Terus alhamdulillah bisa naik apa namanya, kontennya bisa dapat perhatian juga dari masyarakat. Jadi sekarang yang gue lakuin itu ya selain mengedukasi ya udah bikin konten-konten yang agak cukup cukup lucu juga gitu. Karena menurut gue gini, sempat yang lo tanya ke gue kan waktu itu, gimana sih caranya supaya bisa masuk ke dalam dan bertahan di dunia yang seperti ini. Salah satunya ada adaptif dalam hal apapun. Dunia seperti ini maksudnya apa? Dunia sosial media dan lain-lain. Kan emang komputernya cepat banget kan? Iya. Nah, salah satu yang bisa lo lakuin adalah bersifat adaptif. Jadi ya lo menyesuaikan dengan kondisi pasar kayak yang lo lakukan di Tia Monica itu. Bukan berarti tapi menghilangkan value lo, tapi lo menambah value lagi gitu. Terus habis itu kolaborasi itu juga penting sih. Maksudnya kan sekarang gue kayak sering ketemu sama lo, sering ketemu sama senior-senior gue. Baru 2 kali kok. Zahid Ibrahim, siapa yang nggak tahu Zahid Ibrahim? Iya kan? Kalau extended party kan masih kecil nih kita ya. Terus ketemu sama Zahid Ibrahim, terus habis itu ketemu sama ya yang senior-senior yang lain lah. Gitu. Dan sekarang tuh tantangannya gini, Hit, yang namanya edukasi itu sekarang udah nggak bisa edukasi tok, tapi udah jadi edutainment. Jadi edukasi sama entertainment. Lo ngerasa lagi? Iya. Jadi udah nggak bisa edukasi tok, lo harus ada sisi lucu lo supaya lo bisa penetrasi ke masyarakat. Karena kan ibarat kata kita punya ilmu nih, tapi kalau ilmu itu nggak bisa mempenetrate ke masyarakat, ya sama aja bohong gitu loh. Karena apa sih yang ngebedain orang dokter satu dengan yang lain? Apa yang ngebedain? Lo misalkan lo belajar apa, major lo sekarang tentang apa? Terus lo gimana sih kalau bisa mempenetrasi ilmuwan ke masyarakat kalau lo nggak punya satu jalur yang bisa masuk? Iya kan? Kebayang nggak sih? Karena biasanya di space inteleknya Indonesia itu ada idealisme juga. Kayak mereka merasa value mereka kurang gara-gara mereka joget misalnya, atau masuk ke jokesnya yang receh-receh lah TikTok gitu. Jadi mereka banyak yang udah ngerasa mereka tuh kastanya bukan di situ lagi. Ya. Tapi gue ngeliat ada kesalahan di sini karena jadinya kita nggak bisa nyampein kan, kayak kata Ihsan barusan. Kita punya ide, tapi idenya tuh nggak nyampe ke orang-orang gara-gara kita nggak berbicara bahasa yang orang pakai. Nah itu sih, makanya kemarin tuh kayak ya gue juga pas di eventnya Pak Gita tuh Pak Gita bilang kita lebih butuh banyak orang yang jongkok untuk menjelaskan lah. Karena kan salah satu kritik yang didapetin Pak Gita di X gitu-gitu, ya sebenarnya X mah apa aja dikritik, tapi salah satu kritiknya adalah kayak ini ngomongnya ke antara orang-orang yang intelek doang. Menurut gue sih yang pertama pasti ada target marketnya. Betul. Jadi mungkin emang rightly so Pak Gita di levelnya seperti itu ngomongnya kayak ke orang-orang yang intelektual tanda kutip. Nanti orang-orang intelektual ini bisa nurunin atau nyebarin kan. Nah itu kayaknya tugas gue tuh lebih di situnya, mempenetrasi ke lapisan yang jauh lebih gak kegapai sama yang intelektual kan. Nah, lu challenge-nya apa aja sih dalam melakukan ini? Nah, ini salah satu juga yang sering diomongin sama Pak Gita. Storytelling.
Indonesia itu, gue suka banget sama Pak Gita. Dia tuh Hmm. ngomong kayak gini, Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar. Kita sebenarnya punya banyak orang pintar, tapi kita tuh kekurangan storytelling. Padahal sebetulnya budaya kita itu adalah budaya dongeng. Misalkan ya, Nice. lo belajar tentang, ya kita punya banyak banget dongeng. Ada Timun Suri, ada Kancil, ada apa namanya, ada cerita-cerita rakyat yang sebenarnya itu kan udah ada dari zaman dahulu kala. Dan dongeng itu kan bukan tercipta 1-2 tahun aja, tapi kan dari bertahun-tahun lalu dan masih reliable dengan kondisi saat ini. Ya. Yang sebenarnya budaya kita tuh adalah budaya tutur kata gitu. Apalagi kita kan kondisi masyarakatnya adalah kondisi komunal. Kita suka cerita sebetulnya, Iya. tetapi kadang ceritanya itu nggak berbobot. Dan itu salah satu PR-nya adalah gimana kita bisa menjadi orang-orang yang secara keilmuan bagus, tetapi kita bisa mempenetrate dengan cara kita storytelling. Gue lupa ada satu istilah di Aceh, cerita apa ya, ini gue inget banget, gue lupa namanya apa. Nah, jadi ada namanya Smong. Jadi gini, ada ketika dulu tsunami di Aceh tahun 2004, itu ada satu daerah yang masyarakatnya kebanyakan selamat. Nah, daerah itu dia punya satu legenda namanya Smong. Jadi Smong itu kayak menceritakan ketika ada gempa itu akan terjadi satu makhluk yang dari laut bakal naik ke daratan, makanya lo harus naik ke daratan lebih tinggi. Itu kan satu dongeng. Iya. Tapi diceritain ke masyarakat dan itu berlangsung selama lintas generasi. Dan manfaatnya adalah ketika ada gempa yang sesuai dengan cerita hikayat Smong itu, masyarakatnya pada naik ke atas gunung, ke atas bukit. Dan itu membuat masyarakatnya jadi selamat. Dan itu yang gue pikir kekuatan storytelling itu semenakjubkan itu. Dan apa namanya membedakan orang satu dengan orang lain adalah kemampuan dia bercerita. Gitu. Menarik ya. Apa kebanyakan tokoh-tokoh mistis Indonesia tuh dari situ awalnya. Kayak kita jangan dekat pohon beringin, atau jangan ini jangan itu. Apa sebenarnya cerita-cerita banyak yang merupakan cerita-cerita yang dibikin supaya menghindari kita dari bahaya nyata. Sebenarnya Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul kan juga sebuah cerita, ya kan? Dan apa namanya, itu kan juga menurut gue adalah satu implementasi dari imajinasi masyarakat di situ gitu. Yang sebenarnya kalau dikulik-kulik lagi, ada cerita gini, misalkan Ratu Pantai Selatan. Kalau misalkan terjadi sebuah gempa, itu berarti Ratu Pantai Selatan lagi mana? Berarti akan terjadi tsunami. Itu kan berarti kayak imajinasi masyarakat, oh kenapa sih bisa gempa? Mungkin dulu nggak ada nih namanya sesar, nggak tahu orang namanya sesar, nggak tahu ada leper dan lain-lain. Tapi kita membuat suatu imajinasi, ada satu sosok yang dia marah di situ. Kemudian terjadilah tsunami. Jadi menurut gue, storytelling itu adalah sebuah daya imajinatif yang bisa dikembangkan lebih jauh dan itu bisa efektif untuk mengedukasi masyarakat. Itu sih menurut gue. Sejujurnya cukup challenging ya. Apalagi ngasih pemahaman ke orang-orang yang usianya cenderung lebih tua kan. Kalau anak-anak muda tuh cenderung lebih terbuka lah pikirannya, saya open minded. Yang siap orang tua. Tapi bukan berarti nggak mungkin menurut gue. Soalnya orang itu semakin dia dikasih tahu dan semakin dia ngeliat faktanya, itu dia akan semakin paham. Oke lah, kita ngomongin tentang legenda-legenda kayak misalkan itu yang bisa bikin, oh misalkan lo sakit karena gini, karena lo kena gundam atau kena gendam atau dan lain-lain. Tapi pada dasarnya menurut gue semakin kita berusaha mengintelektualisasi, semakin kita berusaha untuk ngasih tahu ke mereka, dan semakin kita berusaha membuat mereka paham, ujung-ujungnya mereka akan paham juga kok. Walaupun mungkin yang kita kasih tahu mungkin 100%, yang diterimanya mungkin 10-20%. Tapi nggak apa-apa, itu kan suatu progres ya. Dan itu kan akan berlintas generasi. Jadi mungkin yang kita tanemin di generasi atas 10-20%, tapi kan nanti bergulir. Mungkin lama-lama naik 30-40% dan lain-lain. Kayak misalkan gini deh, dulu kan salah satu yang banyak salah paham di masyarakat adalah kalau orang tua itu udah banyak yang diem aja, nggak usah banyak olahraga.
orang tua entar cedera, dikit-dikit cedera, apa-apa cedera. Karena sebetulnya semakin tua itu kan masa otot kita kan semakin berkurang. Namanya sarkopenia. Nah, masa otot kita berkurang itu akan menyebabkan berbagai penyakit. Bisa osteoporosis juga bisa karena masa otot berkurang. Terus lo gampang kena masalah sendi, lo gampang cedera karena terjatuh dan lain-lain. Tapi kan kalau kita lihat trennya sekarang ini, justru orang tua makin banyak yang melek lo buat olahraga. Dan itu satu perubahan yang cukup positif. Dan itu hasil dari akumulasi kita mengedukasi. Gitu. Jadi susah ya, tapi bukan berarti mustahil. Ini gue tuh pertama kali nyobain es pisang hijau ya. Dia dari Makassar. Di Makassar. Gue pengen banget lagi ke Makassar, udah pernah belum? Udah kayak kelasnya kelas kecil, tapi udah lama banget enggak. Nah terus kemarin tuh kita sempat nyenggol ini sih di TikTok ya. Penyesalan zaman kuliah. Boleh lu ceritain lagi nggak? Apa yang you wish you did differently? BTW, ini restonya enak loh guys. Iya serius. Sumpah serius. Ini juga enak. Gue kayak, gue nggak berekspektasi awalnya pas masuk bakalan seenak ini kan. Enak banget. Oke, jadi salah satu yang gue sesalin itu, sampai kemarin kan ditanya sama Zakir, lo tuh nyesel apa sih? Gue tuh nyesel gue nggak belajar banyak. Bukan berarti gue nggak belajar ya, gue belajar. Tapi mungkin nggak sebanyak teman-teman gue dan mungkin nggak sedalam teman-teman gue yang lain. Karena ketika kita lagi koas, itu kan kesempatan kita kayak memegang pasien kan. Kita megang pasien, kemudian kita melihat kondisi kasusnya, kemudian kita menganalisis kasusnya, dan kita dapat konsulen-konsulen sebagai pembimbing kita yang mungkin nggak akan kita temuin lagi untuk intensitas yang sama dan dalam waktu yang sama. Nah, itu misalnya adalah, misalkan nih ada kasus satu pasien, katakanlah misalkan kanker hati, gue nggak menelisik itu lebih jauh gitu. Terus habis itu kayak apa efek samping pengobatannya, apa mungkin penyebab dan lain-lainnya, apa mungkin patofis perjalanan penyakit dan lain-lainnya gitu. Itu yang gue sesalin, gue nggak menelisik itu lebih dalam. Karena ternyata setelah gue berada di dunia ini, di industri ini, kadang pertanyaan masyarakat itu yang tidak pernah gue pikirkan sebelumnya. Misalnya kayak kemarin gue ke podcastnya Pothap, ada Kak Vidi Aldiano, ada Om Deddy di situ. Kak Vidi itu kan sedang cancer, terus dia lagi pengobatan kemoterapi kan. Terus dia tanya ke gue satu hal, kenapa bisa agak putihan kulitnya setelah dia kemo itu. Dan gue belum bisa menjawab pada saat itu karena gue nggak pernah baca teorinya. Dan gue pun juga kayak nggak terlalu pay attention efek samping obat kemo selain mual muntah dan rambut rontok biasanya, ya kan. Makanya biasanya kan kalau pas gue belajar ya gue efek samping obat secara umum aja yang gue bicara, yang gue belajarin. Nah ternyata setelah gue baca-baca lagi, terus gue konsul ke kesannya gue, emang salah satu efek samping dari kemo itu kan dia menahan pembelahan sel ya, yang cepat. Nah salah satu yang dia tahan itu adalah karena obat kemo itu dia nggak bersifat spesifik, semua sel itu dihambat pembelahannya. Yang dia serang salah satunya ada melanosit. Melanosit itu yang memproduksi melanin. Melanin itu yang membuat pigmen pada tubuh kita yang warnanya agak hitam. Makanya lo kalau kena sinar matahari kan agak lebih hitam kan cenderung kulit. Lebih gelap. Nah itu yang gue baru tahu dan gue baru kayak oh iya. Itu salah satu yang gue agak seselin kenapa gue banyak belajar dulu. Termasuk mungkin kasus-kasus yang kayak pertanyaan ibu-ibu yang cukup umum ya. Kayak misalkan ini anak saya kenapa gini dok, anak saya udah usia seperti ini, anak saya udah seperti ini. Ya mungkin harusnya gue bisa tanya dulu lebih dalam, tapi gue kayak, gue yang superficial aja deh, yang bagian permukaan yang asal I must to know aja, bukan yang kayak nice to know gitu. Gitu sih. Nah gue yakin tuh banyak banget orang atau anak-anak muda lah yang pengen masuk ke jalan ini juga, dia mau jadi edukator dari bidangnya masing-masingnya. Dan lu sebagai orang yang udah tahu challenge-nya nih, terus di Indonesia, pesan apa yang bisa lu sampaikan ke mereka? Jangan takut mulai aja dulu. Nanti selama perjalanannya, lo itu pasti akan berkembang dan lo pasti akan bertumbuh. Kadang kita itu takut buat mulai, padahal emang gak ada orang yang siap buat mulai. Dan gak ada yang sempurna. Justru ketika kita mulai, kita bertumbuh, kita berkembang, dan kita menjadi versi yang lebih baik dari kita sebelumnya. Wow. Jadi mulai dulu. Dan mungkin jangan lupa juga ya, kadang pas kita mulai itu tantangannya bukan tantangan nyata, tapi
yang kita konstruksi sendiri. Betul. Kayak orang mau bilang apa. Hmm. Thank you ya, Dr. Iksan ya. Saya senang banget ngomong sehari ini. Udah hampir sejam kita ngobrol. Semoga bisa ngobrol lagi. Thank you. Thank you. Selamat menikmati es pisang hijau. Mungkin nanti kita ngobrolnya di Makassar. Boleh.